السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih tertinggal satu riwayat dalam mauqif as-salaf min hadhihi al-akhbar, dalam bab tentang sikap salaf dalam menerima berita-berita yang gaib, khususnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita baca adalah ucapan yang diriwayatkan oleh musannif dengan sanadnya sampai kepada Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam, al-muttabi' lis-sunnah kal-qabid 'ala al-jamr. Orang yang memegang sunnah seperti memegang bara api. Wa huwa al-yawma 'indi afdal min darbi sayf fi sabilillah. Dan itu menurutku hari ini lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah dengan pedang-pedang mereka. Ada berpegang dengan sunnah, berpegang dengan apa yang diberitakan dalam Quran dan sunnah, memang seperti qabid 'alal jamr, terbakar tangan kita, berat, susah, tetapi itu afdal minal jihad bis sayf, lebih afdal daripada perang fi sabilillah dengan pedang-pedang. Dan juga sudah kita baca yang terakhir ketika diriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mash, dari Abu Dhaha, dari Masruq, bahwa kami masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ternyata beliau menasihatkan dengan nasihat yang sangat penting, bahkan menjadi aslun min usul ahli sunnah, prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu ucapan beliau, ya ayuhan nas man 'alima syai'an falyaqul bih. Siapa yang mengetahui sesuatu ilmu, maka ucapkanlah dengan ilmu yang dia ketahui, dengan hujjah, dengan dalil. Wa man lam ya'lam, sedangkan yang tidak tahu, falyaqul, hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu.
Fa innal ilma an yaqula lima la ya'lam, karena termasuk ilmu mengatakan pada perkara yang dia tidak tahu dengan kalimat Allahu a'lam, saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakan, aku tidak meminta pada kalian balasan, tidak meminta dari kalian upah, dan aku tidak termasuk mutakallifin. Orang yang mutakallifin adalah orang yang memberat-beratkan dirinya, memaksa-maksakan dirinya pada apa yang dia tidak tahu. Rasulullah SAW sama sekali tidak memiliki takalluf dan tidak termasuk mutakallifin, dan tidak khawatir untuk dikatakan begini dan begitu. Beliau menyampaikan apa adanya. Apa kata Allah disampaikan, apa yang tidak diberitahu oleh Allah beliau katakan saya tidak tahu. Dan itu mudah, enak di hati, tenang, tentram, nggak bingung, dan juga nggak dikhawatirkan terjerumus dalam dosa. Bahkan Yahudi ketika ditanya oleh orang-orang Arab, apakah benar orang yang mengaku nabi di tempat kami itu? Kalian ahlul kitab, kalian tahu ciri-ciri nabi. Apakah betul bahwa dia adalah seorang nabi? Yahud adalah makir, tukang makar, memiliki rencana-rencana jahat. Maka dia katakan, tanyakan 3 perkara. Kalau dia menjawab, maka dia adalah seorang nabi. Kalau tidak menjawab, berarti dia bukan nabi. Tanyakan pertama tentang pemuda-pemuda yang saleh, yang memiliki kisah ajaib. Tanyakan kedua tentang seanak muda yang keliling dunia dan juga memiliki kisah ajaib, pemuda yang saleh. Yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Yahud memberikan 3 pertanyaan, dan 3 pertanyaan ini kalau dijawab berarti nabi, kata mereka. Yang pertama, ya, tidak diketahui kecuali oleh nabi yang mendapatkan wahyu. Yang kedua juga jelas tidak akan dijawab kecuali oleh seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Tapi yang ketiga, jebakan Yahudi. Kalau dijawab berarti dia bukan nabi. Ajib. Ini makarnya Yahudi. Orang-orang musyrikin Quraisy nggak ngerti apa-apa. Ditanyakan, ya Muhammad, coba ceritakan pada kami tentang pemuda-pemuda yang saleh yang memiliki kisah ajaib. Dan coba ceritakan pada kami tentang pemuda yang tangguh, yang gagah berani begini dan begini, yang memiliki kisah ajaib. Dan bagaimana pendapatmu? Apa yang kamu ketahui tentang ruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan tadi, wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak termasuk orang yang maksa-maksakan diri. Maka beliau menyatakan nanti, besok. Karena biasanya setiap ada pertanyaan turun ayat. Setiap ada pertanyaan mereka turun ayat. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu tentang ini, mereka bertanya padamu tentang itu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Maka Nabi menyatakan nanti aku akan jawab. Besoknya enggak turun lagi. Enggak turun ayat. Nanti besok akan aku jawab. Ternyata enggak turun lagi. Dan sampai sekian lama, sampai orang-orang musyrikin Quraisy mentertawakan Rasulullah SAW, mengejek dan mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli, karena beliau bukan orang yang memberat-beratkan diri. Apa yang dia tahu disampaikan, apa yang tidak tahu dia katakan aku tidak tahu. Aku tunggu wahyu dari Allah Taala. Ternyata turun surat Al-Kahfi setelah sekian, kalau nggak salah 15 hari atau kurang lebih 15 hari. Sekian lama. Baru turun ayat, dijawab tentang Ashabul Kahfi. Dan dijawab pula tentang yas'alunaka dzil qarnain. Mereka bertanya tentang Dzul Qarnain. Dijawab. Tetapi yang satu tidak dijawab oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi, wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak termasuk orang yang memaksa-maksakan diri. Enggak dikasih tahu, ya aku enggak tahu. Karena lihat. Ini Rasulullah SAW. Padahal beliau Rasul. Nabiun yuha ilaih.
Tentunya orang-orang yang di bawah Rasulullah SAW lebih pantas, lebih pantas lagi untuk menyatakan saya tidak tahu, kalau memang tidak tahu. Kaum muslimin yang saya hormati, sehingga selamat Rasulullah SAW. Kalau saja maksa-maksakan diri menerangkan tentang ruh, Yahudi yang tertawa. Ternyata Nabi palsu, sok tahu. Tidak pernah diberitahukan tentang ruh kepada nabi-nabi sebelumnya dan yang akan diberitahukan kepada nabi-nabi setelahnya. Maka ruh dijawab dalam ayat lain dengan kalimat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh dari urusan Allah SWT. Maka saya katakan tadi bahwa para ulama sepanjang masa menjelaskan bahwa ini adalah prinsip usul ahli sunnah, asal min usul ahli sunnah, yaitu dakwah bil ilm, menyampaikan dengan ilmu. Apa yang diberitahu sampaikan dengan ilmu, apa yang tidak tahu dia katakan tidak tahu. Apakah memang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak diturunkan wahyu, tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita katakan Allahu a'lam. Atau bisa jadi disampaikan, diturunkan wahyunya, disampaikan oleh Nabi, tapi saya belum dengar, maka juga jawabannya sama, saya belum tahu, saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu li jahli, karena bodohnya, atau saya tidak tahu karena memang Allah tidak beritahu. Tapi apa kaitannya dengan bab mauqifus salaf, sikap salaf dalam menerima hadis-hadis dan ayat-ayat sifat? Apa kaitannya? Kaitannya apa yang diberitahu dalam Quran dan Sunnah dari asma'ullah wa sifatuhu wa af'aluhu, kita sampaikan. Ini kata Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, Allah di atas arasnya, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah menggenggam bumi. Ini semua disampaikan dalam Quran, kita sampaikan. Adapun yang tidak diberitahukan oleh Allah tentang rinciannya, kayak apa tangannya, seperti apa menggenggamnya, kamu katakan Allahu a'lam. Ini sikap salaf. Ini mauqif as-salaf. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya yang akan kita baca malam ini adalah riwayat yang dibawakan oleh muallif dengan sanadnya kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang paling terkenal setelah Khulafaul Arba'ah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Hanya saja sanadnya muallif banyak yang dhaif, yakni rawi-rawi yang dipakai oleh musannif banyak yang dhaif. Disebutkan di sini oleh musannif rahimahullah, qala akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh, man Al-Hakim, barakallahu fikum. Qala haddatsana Abu Al-Abbas Al-Ma'qali, qala haddatsana Ahmad ibn Abdul Jabbar Al-Utaridi an abihi, Ahmad ibn Abdul Jabbar Al-Utaridi. Disebutkan huwa Ahmad ibn Abdul Jabbar ibn Muhammad ibn Umair ibn Atarid ibn Hajib ibn Zurarah At-Tamimi Al-Ataridi. Kunyanya Abu Amr Al-Kufi, yang dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 177 Hijriah. Dia tinggal di Baghdad dan menyampaikan riwayat di Baghdad. Meriwayatkan dari Hafiz ibn Ghayyas dan Yunus ibn Bukair dan lain-lain. Dan dari dia meriwayatkan Abu Ali As-Saffar wal-Baghawi wal-Asham wa khalq. Dha'afahu ghairu wahid. Ini satu rawi yang dhaif. Dha'afahu ghairu wahid. Didhaifkan oleh tidak satu ulama saja. Berkata Ibn Abi Hatim, katabtu anhu wa amsaktu an riwayah. Aku catat dari dia, tetapi aku tahan. Aku tidak meriwayatkannya. Kenapa? Likasratid nas, oleh kasrati kalamin nas fi. Karena banyaknya ucapan-ucapan manusia tentang dia, banyaknya kritikan-kritikan manusia tentang dia. Wa qala Ibnu Adi, ra'aitu ahlal Iraq mujma'ina ala dha'fih. Aku melihat penduduk Irak, mereka sepakat menyatakan dhaifnya orang ini. Adapun Daruqutni menyatakan la ba'sa bihi, bahkan asna alaih, bahkan memujinya. Dipuji juga oleh Abu Quraib.
Beliau dari bapaknya. Bapaknya juga sama. Disebutkan huwa Ahmad Abdul Jabbar Al-Ataridi. Qala Al-Uqayli, berkata Al-Uqayli dalam hadisnya, wahmun katsir. Dalam hadisnya banyak kekacauan, banyak kesalahan. Nah, disebutkan dalam Diwan Ad-Du'afa wal Matrukin. Disebutkan dalam kitab-kitab du'afa dan matrukin. Qala haddatsana Abdurrahman Ad-Dabbi. Abdurrahman ibn Qais Ad-Dabbi Abu Muawiyah Az-Za'farani Al-Basri. Dia juga matruk, ditinggalkan riwayatnya. Kadzabahu Abu Zur'ah, bahkan dianggap dusta oleh Abu Zur'ah. Dan berkata Al-Bukhari, zahaba hadithuh, hilang hadisnya. Wa qala Ahmad lam yakun bi syai'. Kata Ahmad, orang ini enggak ada apa-apanya. Lam yakun bi syai'. Qal, disebutkan haddatsana au 'anil Qasim ibn Urwah. Kata muhaqqiq, aku tidak menemukan riwayat hidupnya. Dan juga Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi. Dan beliau menyatakan dakhaltu ala Umar ibn Abdul Aziz. Ini barakallahu fikum sanadnya al-muallif. Ada berapa riwayat-riwayat yang seperti ini. Sebagian enggak disebutkan sanadnya, sebagian disebut sanadnya mirip dengan sanad muallif. Dan rata-rata disebutkan dalam riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz. Seperti dalam kitab Sirah Umar bin Abdul Aziz oleh Ibn Abdul Hakam. Disebutkan kisahnya. Benar. Namun beberapa lafaz-lafaz nanti hadis yang akan disebutkan di sini, ada beberapa lafaz-lafaz yang memang diriwayatkan dalam hadis lain. Kita baca saja. Qala dakhaltu ala Umar bin Abdul Aziz. Aku masuk menemui Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Faja'altu anzur ilaihi nadharan shadida. Faqala innaka la tanzur ilayya nadharan ma kunta tanzuruhu ilayya wa ana bil Madinah. Faqultu li ta'ajjubi. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, aku masuk menemui Abdul Aziz atau Umar bin Abdul Aziz. Faja'altu anzur, maka mulai aku melihat wajahnya. Nadharan syadidan, dengan pandangan yang syadid, yang tajam, terus dipandangnya. Maka Umar bin Abdul Aziz menyatakan, innaka la tanzur ilayya. Sungguh kau melihat kepadaku dengan pandangan yang kau tidak melihat seperti itu ketika aku di Madinah. Kenapa? Dijawab, li ta'ajjubi, karena keherananku. Perlu tahu ya, kisah Umar bin Abdul Aziz ya. Anaknya pejabat kalau istilah sekarang ya. Dalam keadaan selalu dengan pakaian mewah, dengan baju yang bagus, dengan minyak wangi yang belum datang orangnya, sudah datang minyak wanginya ya. Sehingga mereka akan tahu sebentar lagi Umar bin Abdul Aziz datang ya. Lewat sini, karena harumnya sudah tercium oleh mereka. Ternyata benar, berapa saat datang Umar bin Abdul Aziz ya. Saking mewahnya ya. Sampai dia menjadi pimpinan di daerahnya, sampai dia menjadi gubernur ya. Sampai dia menjadi khalifah ya. Setelah menjadi khalifah berubah ya. Kata dia ketika ditanya, kenapa engkau berubah ya. Dijawab, aku ya, selalu ingin yang lebih ya. Ketika aku menjadi pejabat di daerahku, aku ingin yang lebih dari itu. Ketika Allah takdirkan aku menjadi gubernur, aku ingin yang lebih dari itu. Ketika aku menjadi khalifah, aku tersadar bahwa aku ingin yang lebih dari ini, yaitu al-jannah. Aku ingin mendapatkan yang lebih dari ini. Maka dilepas semua perhiasannya, bahkan apa yang ada di istrinya. Kalung yang sangat berharga, dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, engkau mau tetap jadi istriku? Ya tentu. Lepaskan, kembalikan ke Baitul Mal. Semua yang kita pakai, yang kita bermewah-mewahnya selama ini adalah milik Baitul Mal, kembalikan semua. Sehingga berubah, pakaiannya berubah, keadaannya berubah, semua berubah ketika jadi khalifah, menjadi mutawadhi' rahimahullah. Maka beliau ini datang menemui Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan terheran-heran. Maka kata Umar bin Abdul Aziz,
innaka la tanzur ilayya nadharan ma kunta tanzur ilayya wa ana bil Madinah. Sungguh engkau melihat kepadaku dengan pandangan yang engkau tidak pernah melihat aku seperti itu di Madinah. Faqultu li ta'ajjubi, aku katakan karena aku heran melihat engkau. Faqala mimma tata'ajjab? Mimma tata'ajjab? Dari apa engkau terkejut? Ini heran melihat apa? Qal qultu lima hala min launik wa nahala min jismik wa nafa min sya'rik. Karena aku melihat lima hala min launik. Aku melihat perubahan pada warnamu, warna rambutmu, warna kulitmu. Wa nahala min jismik, karena semakin kurusnya dirimu. Wa nafa min sya'rik, dan banyak rontok rambutmu. Qala kaifa law ra'aitani ba'da salat. Bagaimana kalau engkau melihat aku nanti setelah 3? Disebutkan dalam riwayat lain salisah, bukan salat. Kalau salat 3, kalau salisah yang ketiga. Dan sepertinya lebih cocok dengan kalimat yang ketiga. Sebab disebutkan bahwa alam pertama manusia itu di janin, dalam perut ibunya. Alam kedua adalah dunia, alam ketiga adalah alam barzakh. Sehingga yang lebih tepat wallahu alam adalah kaifa law ra'aitani ba'da tsalisah. Bagaimana kalau engkau melihat aku nanti di kali yang ketiga? Bagaimana kalau engkau melihat aku di alam yang ketiga, yaitu fi qabri, di kuburanku. Wa qad salat hadaqataya ala wajnatai. Ketika sudah meleleh hadaqataya ala wajnataya. Al-wajnah martafa'a min al-khaddain. Apa yang ada di atas ini mata meleleh ke pipi. Qala wal murad jiryanil ainaini ala a'la al-khaddain. Bagaimana kalau engkau melihat aku di kuburanku ketika mataku meleleh mencair ke pipiku? Wasala min kharaya fi fami sadidan. Ketika hidungku sudah meleleh ke mulutku dalam bentuk nanah. Kuntuli asyadda nakirah. Mungkin engkau akan melihat aku lebih heran lagi, lebih ta'ajub lagi. Hadithni hadisan kunta haddatsanihi an Abdullah bin Abbas. Kata beliau, sampaikan kepadaku hadis. Apa yang kau pernah sampaikan kepadaku dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qal, maka dikatakan qultu. Berarti siapa yang meriwayatkan ini? Muhammad ibn Ka'ab Al-Khurabi. Qala haddatsani Abdullah bin Abbas, menyampaikan kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yarfa'ul hadis ila Rasulillah, dengan merafakkan hadisnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna likulli syai'in syarafan. Sesungguhnya segala sesuatu memiliki kemuliaan. Wa asyraful majalis mastaqbala bihil qiblah, dan sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. La tusallu khalfa na'im wala muhdits. Jangan kalian salat di belakang orang yang tidur atau di belakang orang yang mengadakan hadas bid'ah. Waqtulul hayyah, bunuhlah ulang dan kalajengking. Wa in kuntum fi salatikum, walaupun kalian dalam salat kalian. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwa dalam lafaz-lafaznya ada beberapa lafaz yang diriwayatkan dalam hadis lain dan sahih. Seperti hadis ini. Membunuh al-aswadaini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunuhlah dua yang hitam dalam keadaan engkau salat sekalipun. Ular dan kalajengking. Wala tasturul judra bisya, dan jangan tutup tembok dengan kain. Wa man nadhara fi kitabi akhihi bighairi idnih fa innama yanzur fin nar. Dan siapa yang menengok, melihat catatan atau melihat surat saudaranya tanpa izinnya, maka seakan-akan dia melihat pada api neraka. Ala unabbiukum bi syirarikum, maukah aku beritahukan pada kalian yang lebih jelek dari itu, atau yang paling jelek di antara kalian?
Qalu bala ya Rasulullah. Mereka katakan tentu ya Rasulullah. Qala alladhi yajlidu 'abdahu, yaitu yang paling jelek di antara kalian adalah yang mencambuk budaknya. Wa yamna' rifdahu, dan menghalangi makannya budak tersebut. Wa yanzil wahdahu, dan singgah sendirian. Dalam safar singgah sendirian. Kan disebutkan dalam riwayat yang berbeda dengan ini, wal musafir wahdahu syaitan wal musafiran syaitanan wa thalathatu rakbun. Musafir sendirian syaitan, musafir berdua dua syaitan, dan 3 orang maka itulah ar-rakb. Itulah yang dikatakan golongan musafir. Qala afala unabbiukum bi syarrin min dzalik. Maukah aku beritahu kalian yang lebih jelek dari itu? Alladzi yubghidun nas wa yubghidunahu, yaitu orang yang membenci manusia dan manusia membenci dia. Orang yang dibenci oleh manusia dan membenci manusia. Ini syirar sejelek-jelek kalian. Afala unabbiukum bi syarrin min dzalik? Maukah aku beritahukan pada kalian yang lebih jelek dari itu? Alladzi la yaqilu 'asaratan wa la yaqbalu ma'dziratan wa la yaghfiru dzanban. Yaitu orang yang tidak pernah memaklumi ketergelinciran seseorang, yang tidak pernah menerima maaf orang lain, yang tidak mau mengampuni kesalahan seorang. Apalau nabiyukum bi syarrin min dzalik? Maukah aku beritakan pada kalian yang lebih jelek dari itu? Alladzi la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu, yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya, orang yang tidak aman dari kejelekannya. Ini orang yang orang lain gak aman dari kejelekan dia. Man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang ingin menjadi orang yang terkuat di antara manusia, maka hendaklah dia bertawakal pada Allah SWT. Wa man ahabba an yakuna aghnan nas, dan siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah manusia, falyakun bima fi yadillahi awsaq minhu. Hendaklah dia lebih thiqah, lebih percaya pada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang di tangan orang lain. Orang yang paling kaya adalah orang yang lebih percaya pada apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangan orang lain. Wa man ahabba an yakuna akraman nas, dan siapa yang ingin menjadi manusia yang paling mulia, falyattaqillah, hendaklah dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Maka siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, hendaklah bertakwa. Inna Isa qama fi qaumihi, sesungguhnya Isa alaihi salam berdiri pada kaumnya, kemudian berkata, ya Bani Israel, la takallamu bil hikmah indal juhal fatadlimuha wa la tamna'uha ahlaha fatadlimuhum wa la tadlimu wa la tukafi'u zaliman fayabtul fadlukum inda rabbikum. Al-amru thalathah, amrun bayyin rusduhu fattabi'uhu, wa amrun bayyin ghayyuhu fajtanibuhu, wa amrun ukhtulifa fihi fakiluhu ila Allah. Kata beliau dalam riwayat ini dikatakan, wahai Bani Israel, kata Nabi Isa alaihi salam, jangan kalian berbicara hikmah di hadapan orang bodoh. Fatadlimuha, niscaya kalian akan niscaya mereka akan mendolimi hikmah tersebut. Wala tamna'uha ahlaha fatadlimuhun, maka jangan engkau tahan dari ahlinya, engkau akan mendolimi mereka. Dipaham? Jangan berbicara hikmah pada orang bodoh, niscaya orang bodoh tadi akan mendolimi hikmah tadi dengan kebodohannya. Sebaliknya, orang yang memang pantas, orang yang pantas diberi hikmah, jangan dihalangi. Kenapa kalau dihalangi? Engkau mendolimi mereka. Mereka yang seharusnya diberi hikmah, kamu gak beri.
Kalimat-kalimat hikmah kadang dipahami oleh sebagian yang memang uqala, hukama, kadang oleh juhala dan dipahami, bahkan dipahami dengan salah. Maka hati-hati. Hati-hati. Jangan berbicara hikmah pada orang-orang bodoh, dikhawatirkan orang bodoh tadi mendolimi hikmah tersebut. Dan jangan menghalangi hikmah dari orang-orang uqala, orang-orang yang pantas, yang memang ahlunya, karena berarti kita mendolimi mereka. Fatadlimuhum wala tadlimu, maka kalian jangan mendolimi. Jangan mendolimi hada wa hada. Jangan mendolimi haula wala haula. Jangan mendolimi orang bodoh, jangan mendolimi orang-orang yang ahlul hikmah. Bagaimana mendolimi orang bodoh? Menyampaikan apa-apa yang mereka enggak pahami. Ini saya, mereka akan mendoliminya. Demikian pula jangan mendolimi orang-orang yang memang ahlul hikmah. Dengan apa? Dengan kamu menyembunyikan hikmah, tidak menyampaikan pada mereka, itu mendolimi mereka. Wala tukafi'u zaliman, dan jangan engkau balas kezaliman dengan seimbang dengan kezaliman juga. Tukafi artinya membalas dengan yang sama, kezaliman dengan kezaliman. Jangan. La tukafi'u zaliman, jangan engkau membalas orang zalim dengan kezaliman. Fayabtulu fadlukum, karena akan gugur keutamaan kalian di sisi Rabb kalian. Ketika seorang dicerca, berapa kali, 2 kali, 3 kali, sampai dia nggak sabar, udah membalas. Diriwayatkan bahwa Nabi menyatakan kepadanya, ketika dia mencelamu, ada malaikat yang menyatakan, engkau lebih pantas dengan itu, engkau lebih pantas dengan itu. Terus dibalas. Setiap dia mengatakan begini, engkau lebih pantas dengan itu. Ketika engkau membalas, malaikat itu pergi, meninggalkan kalian. Yang tadinya memiliki keutamaan dibela malaikat, ketika dia sudah melawannya dengan sama, pergi malaikat tadi dan hilang keutamaan tadi. Dhahaba fadlukum. Maka secara makna, kalimat-kalimat adalah kalimat-kalimat yang sangat bagus secara makna dan terkandung dalam ayat dan hadis-hadis yang lain. Maka dikatakan di akhirnya kalimat ringkas, al-amru thalatha, urusannya ada 3. Ada amrun bayyinun rusduhu fattabi'u, ada perkara yang jelas benarnya, maka ikutilah. Ada perkara yang jelas lurusnya, jelas benarnya, fattabi'u, maka ikutilah dia. Wa amrun bayyinun ghayyuhu, dan ada perkara yang jelas salahnya, jelas batilnya, jelas menyimpangnya, fajtanibuhu, maka jauhilah dia. Wa amrun ukhtulifa fihi fakiluhu ila Allah, dan ada perkara yang diperselisihkan tentangnya, maka serahkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah halal haram disebutkan dalam hadis yang sahih, al halalu bayyinun wa haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Agak sedikit berbeda. Kalau dalam masalah halal haram dikatakan yang haram bayyin, yang halal bayyin, artinya yang haram kamu tinggalkan, yang halal kamu silakan kerjakan. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Apa yang kita sikapi terhadap mushtabihat? Kata Nabi, wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus dalam syubhat, dia terjerumus dalam yang haram. Wa man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Dan siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, maka dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Tapi bagaimana kalau berita ini yang sedang kita baca? Kalau berita yang jelas benarnya, terima. Jelas benarnya itu qala Allah, qala Rasul. Maka terimalah, ikutilah. Tetapi kalau berita-berita yang jelas batilnya, tidak ada hujjah, tidak ada ayat, tidak ada hadis, maka tinggalkanlah, jangan dipercaya. Dan kalau ada perkara yang diperselisihkan, iya apa enggak beritanya begini apa begitu, kita katakan wallahu alam. Itu mana kiluhu ilallah. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengapa demikian?
Karena kalau kita menjawab dalam perkara yang kita tidak tahu dan kita masih samar, kita masih bingung, berarti engkau minal mutakallifin. Berarti engkau termasuk orang yang memaksa-maksakan diri. Katakan wallahu alam, dalam masalah ini saya tidak tahu karena masih ada perselisihan yang banyak tentangnya, masih ada pertikaian di dalamnya dan saya nggak tahu yang rajih. Fakiluhu ilallah. Dan ini pun secara makna terkandung dalam sekian banyak dalil, bahkan disebutkan dalam kaidah-kaidah, termasuk dalam qawaid, bahwasanya perkara yang jelas diikuti, jelas haknya, perkara yang jelas batilnya dihindari, dan perkara-perkara yang kamu tidak tahu, kamu katakan wallahu alam, fakiluhu ilallah. Alhamdulillah, selesai bab masalah mauqifus salaf dalam masalah ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Yang berikutnya insyaallah masalah kebangkitan ba'dal maut kita akan baca pada darsul qadim biiznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.